Kita sangat bersyukur kepada Tuhan saat ini kita bisa kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan membahas tentang iman dan perbuatan baik. Sekali lagi, iman dan perbuatan baik. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya ke saya, bagaimana caranya kita bisa diselamatkan? Apakah kita diselamatkan hanya dengan iman, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, atau harus ditambah dengan perbuatan baik, barulah kita bisa diselamatkan? Kalau kita melihat di zaman para rasul, bagaimana Rasul Paulus begitu berjuang menentang ajaran-ajaran palsu. Salah satunya yang mengajarkan bahwa kita diselamatkan tidak hanya dengan iman, tetapi juga harus ditambah melakukan hukum Taurat, perbuatan baik, dan melakukan tradisi orang Israel, barulah kita bisa diselamatkan. Lalu di zaman sebelum reformasi gereja juga mengajarkan bahwa kita diselamatkan tidak hanya dengan iman, tambah dengan perbuatan baik, tambah dengan melakukan seluruh peraturan gereja, barulah kita bisa diselamatkan. Pertanyaannya adalah, apakah benar demikian? Apakah itu yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana caranya kita bisa diselamatkan? Kalau kita diselamatkan dengan iman, tambah perbuatan baik, tambah melakukan seluruh peraturan gereja, barulah kita bisa diselamatkan, maka itu berarti pengorbanan Tuhan Yesus tidak cukup untuk menyelamatkan kita dari penghukuman dosa, tidak cukup memberikan kita kehidupan yang kekal. Kalau seandainya kita diselamatkan dengan iman dan harus ditambah dengan perbuatan baik, maka itu berarti tidak ada jaminan bahwa kita diampuni dosanya dan beroleh keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Tidak ada yang bisa yakin setelah dia meninggalkan dunia ini, meskipun dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bisa masuk surga. Kenapa? Karena dalam kehidupannya sehari-hari dia ada berbuat dosa, dia ada berbuat salah, tidak bisa taat dengan sempurna, tidak bisa melakukan perbuatan baik sesuai dengan standar yang diinginkan untuk memenuhi syarat keselamatan kita. Yang ada hanyalah keraguan-raguan dalam hati kita. Nah, oleh karena itu kita harus melihat ajaran kebenaran firman Tuhan. Apakah kita diselamatkan hanya dengan iman, atau harus ditambah dengan perbuatan baik? Apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan? Lalu apa hubungan iman dan perbuatan baik? Pertama-tama kita harus menyadari, kita harus mengakui bahwa diri kita ini adalah orang berdosa. Di hadapan Tuhan kita ini adalah orang yang bersalah. Dan sebagai orang yang berdosa, orang yang bersalah, kita akan mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Karena dia adalah suci, dia adalah kudus, dia benci terhadap dosa. Kalau kita melihat asal-usul bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, di kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, lalu Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Dan di situ Tuhan memberikan mereka perintah untuk mereka harus patuhi, untuk mereka harus taati, yaitu larangan untuk tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat yang ke-17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di sini kita harus mengetahui dengan jelas, di sini bukanlah buah apel. Jadi jangan sampai Anda disesatkan
Ada yang mengatakan bahwa di sini adalah buah apel, dan jangan pernah mengajarkan bahwa buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di sini adalah buah apel. Tidak. Ya. Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab hanya mengatakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sudah sampai di situ saja. Jangan ditambah-tambah. Jadi ketika Tuhan mengatakan tidak boleh memakannya, Tuhan memberikan ganjarannya atau sanksinya atau akibatnya kalau mereka melanggarnya. Apa hukumannya? Di sini dikatakan pastilah engkau mati. Ada penekanan di sini. Pastilah engkau mati. Nah, mati di sini bisa diartikan dalam 3 hal. Pertama, persekutuan kita dengan Tuhan Allah akan putus. Hubungan kita dengan Tuhan Allah akan putus. Sebelumnya hubungan manusia pertama Adam dan Hawa baik-baik saja. Ya, bahkan bisa bergaul, bisa bersahabat dengan Tuhan Allah karena sama-sama kudus. Ya, Tuhan Allah adalah kudus, manusia Adam dan Hawa pada saat itu adalah kudus. Tetapi ketika mereka nantinya melanggar firman Tuhan, tidak taat, memilih tidak taat akan perintah firman Tuhan, maka hubungan mereka akan putus. Kenapa? Manusia berubah menjadi orang berdosa, sedangkan Tuhan tetap kudus dan Tuhan benci terhadap dosa. Manusia tidak bisa lagi mencari Tuhan. Manusia tidak dapat datang kepada Tuhan Allah karena manusia telah dicemari oleh dosa. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan Allah akan putus karena dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia akan mati secara jasmani. Dan kita semua manusia merasakannya. Berapa puluh tahun kemudian kita pada waktunya akan meninggalkan dunia ini. Kita akan mati dan dikuburkan. Nah, itu adalah akibat daripada dosa. Yang ketiga, mati selama-lamanya terpisah dengan Tuhan Allah. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan dihukum Tuhan ke dalam penghukuman yang kekal, ke dalam neraka, dan kita akan disiksa di situ siang dan malam selama-lamanya, dan kita akan terpisah dengan Tuhan Allah selama-lamanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk bisa lepas dari penghukuman itu. Tidak ada lagi pertolongan. Jadi akan terpisah selama-lamanya dengan Tuhan Allah, dan kita akan mendapatkan penghukuman selama-lamanya di dalam neraka sebagai akibat atau sebagai ganjaran terhadap dosa-dosa kita. Jadi ini adalah larangan Tuhan kepada Adam dan Hawa, dan Tuhan sudah memberikan hukumannya, ganjarannya, sanksinya jikalau mereka melanggar firman Tuhan. Lalu apakah Adam dan Hawa memilih taat akan perintah Tuhan ini? Sangat jelas Adam dan Hawa memilih tidak taat akan perintah Tuhan. Kita bisa melihat ya, cerita selanjutnya di kitab Kejadian pasal 3. Bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh di dalam dosa, maka mereka mendapatkan hukuman, sanksi sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka pasti akan mati. Dan tidak hanya kepada Adam dan Hawa berlaku hukuman ini, tetapi kepada semua manusia, semua yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa telah dicemari oleh dosa, ya, naturnya telah dicemari oleh dosa, maka keturunannya juga otomatis memiliki natur yang berdosa. Karena kita lahir dari benih orang berdosa, dari keturunan orang berdosa, maka kita juga dinyatakan orang berdosa. Meskipun kita masih dalam kandungan, kita juga sudah dinyatakan sebagai orang berdosa. Karena kita lahir dari keturunan orang berdosa. Dan terlebih ketika kita sudah besar, kita melakukan perbuatan dosa. Sangat jelas kita adalah orang berdosa
dan kita juga akan mendapatkan penghukuman seperti yang didapatkan oleh Adam dan Hawa, yaitu pasti mati. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa diselamatkan? Kita tidak mau kita dihukum oleh Tuhan. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita dihukum oleh Tuhan selama-lamanya di dalam neraka. Kita ingin terhindar dari situ, kita ingin diselamatkan. Apakah ada caranya? Nah, Tuhan Allah memberikan anugerahnya kepada manusia. Pada saat itu, kepada Adam dan Hawa, Tuhan memberikan janji keselamatan kepada manusia. Tuhan memberikan kasih karunia kepada manusia, yaitu kita bisa melihat di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini Tuhan memberikan anugerahnya, janji keselamatan untuk bisa menyelamatkan kita dari penghukuman dosa, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat, Mesias, anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan akan lahir dari keturunan si perempuan yang akan meremukkan kepala si ular atau meremukkan kuasa iblis, mengalahkan kuasa iblis. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya demi menghapus dosa-dosa kita, demi menebus dosa-dosa kita, demi menggantikan kita dihukum. Dan pada saat itu dia telah mengalahkan kuasa iblis. Nah, jadi ketika Tuhan memberikan janjinya ini, anugerah ini kepada manusia, maka barang siapa yang percaya, barang siapa yang percaya bahwa akan datang Sang Juru Selamat yang akan mengalahkan kuasa iblis, yang akan menebus dosa-dosa manusia, dia akan diselamatkan. Setiap orang yang lahir sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, setiap orang yang lahir pada saat itu yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya bahwa dia akan datang, percaya bahwa janji Tuhan tentang keselamatan, akan datang seorang yang akan mengalahkan kuasa iblis untuk menebus dosa-dosa manusia, maka orang itu akan diselamatkan. Dan setelah Tuhan Yesus datang dan dia menggenapi janji Tuhan ini, dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Dan setelah itu setiap orang yang melihat, yang percaya, yang mendengarkan tentang pengorbanannya ini juga akan diselamatkan. Yang mendengarkan dan percaya kepada pengorbanan kepada Tuhan Yesus Kristus ini akan diselamatkan. Jadi orang-orang yang hidup sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, memandang ke depan, percaya bahwa akan datang seorang juru selamat yang akan mengalahkan kuasa iblis, yang akan menebus dosa-dosa manusia, mereka akan diselamatkan. Dan orang-orang yang sudah hidup setelah Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus, memandang kepada Tuhan Yesus, memandang ke belakang, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya, juga akan diselamatkan. Jadi bagaikan yang sebelum memandang ke depan, yang sesudah memandang ke belakang, pusatnya adalah salib Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya pasti diselamatkan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kita diselamatkan bukan dengan perbuatan baik, tetapi dengan percaya bahwa Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, datang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita diselamatkan. Selanjutnya kita akan melihat
ayat firman Tuhan yang sangat jelas yang mengatakan bahwa kita diselamatkan hanya dengan iman, hanya dengan percaya, bukan dengan perbuatan baik. Kita melihat di kitab Kejadian pasal 15. Kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Di sini salah satu tokoh yang besar dalam Alkitab yaitu Abraham. Dan Abraham dipanggil sebagai bapak orang beriman, ya, bapak orang beriman. Dan ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak sekali, di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham dan Sarah sudah tua, secara manusia mereka tidak akan mungkin memiliki keturunan lagi. Sarah tidak akan mungkin melahirkan seorang anak lagi. Tetapi Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan memiliki keturunan yang banyak. Lalu bagaimana respon Abraham terhadap janji Tuhan ini? Dikatakan di ayat yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini kita melihat bahwa Abraham tidak sedang menunjukkan dia melakukan perbuatan baik sehingga Tuhan menghitung sebagai kebenaran bagi dia. Dia tidak sedang memberikan suatu isyarat bahwa perbuatan baik, ketaatan akan firman Tuhanlah yang bisa membuat Tuhan melihat kita sebagai orang benar. Tidak, sangat jelas di sini dikatakan percaya, iman. Abraham di sini menunjukkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Dia percaya bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang menepati janjinya. Ketika dia percaya kepada Tuhan Allah ini, percaya terhadap janjinya, maka di sini dikatakan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dia dipandang sebagai orang benar karena percaya kepada Tuhan Allah dan kepada janji Tuhan Allah ini. Dari firman Tuhan ini mengajarkan kita diselamatkan hanya dengan iman, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan dengan perbuatan baik, bukan iman ditambah dengan perbuatan baik, barulah kita bisa diselamatkan. Tetapi hanya dengan iman, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan melihat di kitab Markus pasal 16. Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-16. Markus pasal 16 ayatnya yang ke-16 dikatakan di sini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sangat jelas di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, pergi beritakan Injil. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat satu-satunya, dia pasti akan diselamatkan. Tetapi kalau dia tidak percaya, dia pasti akan dihukum. Tuhan Yesus tidak mengatakan dia harus percaya lalu harus melakukan perbuatan baik, harus taat seluruh peraturan gereja barulah diselamatkan. Tidak. Di sini hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus maka diselamatkan. Ayat selanjutnya di Yohanes pasal pertama ayat 12. Kitab Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12.
Dikatakan di sini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan memberikan kita hak sebagai anak-anaknya, kuasa sebagai anak-anak Allah, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di sini, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itu percaya, iman, yakin dengan 100% kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak dengan perbuatan baik atau ditambah dengan perbuatan baik atau ditambah melakukan peraturan gereja atau ditambah dengan hidup sempurna barulah kita bisa diselamatkan. Tidak, hanya dengan percaya di sini. Ayat selanjutnya kita melihat di Yohanes, ya, pasal selanjutnya di Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, ini adalah ayat firman Tuhan yang populer dan kita begitu mengenalnya. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan yang percaya kepadanya, supaya setiap orang yang percaya, yang beriman kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya, maka akan ada langsung imbalannya, akan ada langsung, ya, pengharapannya, ya, akan ada langsung upahnya, yaitu keselamatan. Tidak akan binasa. Tidak perlu ditambah sesuatu barulah, ya, mendapatkan upahnya, yaitu keselamatan. Tidak, tetapi hanya dengan percaya maka langsung akan mendapatkan keselamatan. Dia tidak akan dihukum lagi. Hanya dengan percaya. Lalu ayat yang ke-18, ya, dikatakan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Jadi percaya, ya, maka tidak akan dihukum. Tetapi kalau dia tidak percaya, maka dia berada di dalam hukuman, di bawah hukuman. Dia akan dihukum pasti. Jadi sekali lagi, hanya dengan percaya, syaratnya hanya dengan iman, hanya dengan percaya. Tidak ada sesuatu yang harus ditambah barulah kita bisa diselamatkan. Tidak ada, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat yang ke-36 lagi, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ia langsung beroleh hidup yang kekal. Tidak ada lagi sesuatu yang harus ditambah menjadi syarat selanjutnya supaya dia bisa selamat. Tidak, tetapi langsung ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, pasti diselamatkan. Langsung beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya kita akan melihat lagi, ya, bukti-bukti ayat firman Tuhan yang mengajarkan bahwa hanya dengan iman, hanya dengan percaya, supaya kita bisa mengerti dengan benar, dengan jelas, dan kita tidak ragu lagi bagaimana caranya kita bisa diselamatkan. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ya, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Barang siapa, ya, yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, baik secara langsung pada saat itu, yang hidup pada saat itu, maupun secara tidak langsung, termasuk kita, ya, kita hanya mendengar dari firman Tuhan. Dikatakan di sini, yang percaya langsung apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dialah yang diutus oleh Allah Bapa, ya, sebagai juru selamat, penebus dosa-dosa kita, maka dia tidak akan dihukum. Dikatakan di sini, dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yang tadinya kita adalah orang berdosa, karena kita mewarisi natur keberdosaan dari Adam dan Hawa,
dan kita telah melakukan dosa dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pasti mendapatkan hukuman di dalam Tuhan, hukuman ke dalam neraka. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pindah langsung posisinya. Yang tadinya kita berada dalam maut, berada dalam hukuman, sekarang kita berpindah berada dalam hidup, pengharapan yang kekal, kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, hanya dengan percaya. Lalu Yohanes pasal 6. Nah, ini adalah janji Tuhan Yesus juga, ya. Yohanes pasal 6 ayat 40. Dikatakan di sini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sangat jelas di sini Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Syaratnya hanya dengan percaya, hanya dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang bisa menyelamatkan kita. Itulah yang bisa menyelamatkan kita. Mari kita lihat lagi, ya, di ayat ke-47. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Tuhan Yesus menekankan lagi, ya. Dalam satu pasal Tuhan Yesus berulang-ulang percaya, percaya, percaya. Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung, mengatakan bahwa kamu harus berbuat baik, kamu harus, ya, melakukan seluruh peraturan gereja, ya, barulah kamu bisa diselamatkan, ya, sebagai syarat keselamatan. Tidak. Tapi di sini ketika Tuhan Yesus berbicara tentang keselamatan, pengampunan dosa, kehidupan yang kekal, dia hanya berbicara tentang percaya, tentang iman. Lalu kita melihat lagi Yohanes pasal 8 ayat 24. Yohanes pasal 8 ayat 24 dikatakan di sini, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu memilih tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka kamu akan mati dalam dosa. Ya. Kita adalah manusia yang berdosa, yang berada dalam hukuman, di bawah hukuman, dan kita akan terus, ya, berada dalam kuasa dosa sampai tiba waktunya kita akan dihukum karena dosa-dosa kita. Kalau kita memilih tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita memilih percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan mati karena dosa kita lagi. Kita akan dibebaskan dan beroleh hidup yang kekal. Jadi sekali lagi hanya dengan percaya, ya, beriman, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Lalu dikatakan lagi di sini Yohanes pasal 11, ya, ayat 25 sampai 26. Kita melihat bagaimana banyak sekali ada firman Tuhan selalu mengatakan percaya. Kalau berbicara tentang keselamatan, hidup yang kekal, pengampunan dosa, hanya disinggung tentang percaya, iman, bukan perbuatan baik, bukan dengan melakukan peraturan-peraturan gereja, ya, sebagai syarat keselamatan. Tidak, hanya dengan iman. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Ya. Tuhan Yesus akan memberikan kita kehidupan dan akan membangkitkan kita dari kematian, dan kita akan hidup selama-lamanya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, syaratnya percaya sungguh-sungguh, ya, percaya sungguh-sungguh dengan segenap hati, ya, menerima dia, mengakui dia bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dialah penyelamat saya dari dosa-dosa saya, dan saya mau ikut dia mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita diselamatkan pada saat itu. Selanjutnya kita mau melihat Yohanes pasal 20.
Yohanes pasal 20 ayat 31. Dikatakan di sini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Percaya, imanmu bisa memperoleh hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang telah dijanjikan oleh Tuhan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan membebaskan umatnya dari kuasa dosa, dari penghukuman dosa, maka di sini dikatakan ya, dia akan memperoleh hidup, dia akan diselamatkan hanya dengan percaya. Lalu kita melihat Roma pasal 4 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 22 sampai 25 dikatakan di sini, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkan karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika Abraham percaya kepada janji Tuhan Allah, maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran bagi dia. Ya, sebagai kebenaran bagi dia. Dan hal ini tidak hanya kepada Abraham saja berlaku, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga berlaku juga. Ya. Kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga ya, berlaku bahwa mereka akan diselamatkan kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini sangat jelas dikatakan bahwa hanya dengan iman, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus kita bisa diselamatkan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan bisa diselamatkan. Ya, hanya dengan iman. Jadi jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat di sana yang mengatakan bahwa kita diselamatkan harus ditambah dengan perbuatan baik, barulah kita bisa diselamatkan. Tidak, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Lalu kita melihat lagi Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, Roma pasal 10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi di sini selalu diulang, percaya, beriman, maka kamu akan dibenarkan, kamu akan diselamatkan. Jadi tidak ada lagi keraguan bagi kita. Bagaimana caranya kita bisa diselamatkan? Terakhir, Efesus. Kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat ke-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini dikatakan kita diselamatkan oleh iman. Lalu disinggung juga ya, bahwa bukanlah perbuatan baik ya, kita bisa diselamatkan. Bahkan kita bisa beriman kepada Tuhan juga bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena ada sesuatu yang baik pada diri kita, kita bisa diselamatkan. Murni hanya dengan kasih karunia melalui iman.
Tuhan memberikan kita iman itu. Itulah kasih karunia. Sehingga kita bisa memiliki iman, dan iman itulah yang menjadi syarat bagi kita ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa diselamatkan. Jadi hanya dengan iman kita bisa diselamatkan. Dan saya harap ya kita semua harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Tidak hanya dengan mulut, tidak hanya dengan asal-asalan, tapi ada suatu kesadaran bahwa saya adalah orang berdosa, saya pasti akan dihukum, dan saya butuh juru selamat. Dan saya melihat Tuhan Yesus bahwa Dia adalah juru selamat satu-satunya. Dia telah datang mengorbankan diri di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Dia telah bangkit dari antara kematian. Maka oleh karena itu saya mau percaya kepada Dia. Saya mau mengikut Dia sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Saya mau menerima Dia sebagai Allah saya sampai selama-lamanya. Tuhan, ampuni dosa saya, selamatkan saya. Ketika kita sungguh-sungguh dari hati yang dalam, dengan segenap hati kita mau percaya kepada Dia, kita pasti diselamatkan. Dan itu bukan janji atau jaminan daripada manusia. Ini adalah janji dan jaminan daripada Tuhan Allah. Firman Tuhan mengatakan, kita sudah melihat begitu banyak ayat, dan masih banyak ayat yang lain, ya, termasuk di Kisah Para Rasul, surat-surat yang lain. Semuanya mengajarkan hanya dengan percaya kita bisa diselamatkan. Jadi untuk yang pertama kita harus pegang hal ini. Cara kita bisa diselamatkan hanya dengan iman, hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi ditambah sesuatu, tidak ditambah perbuatan baik, tidak ditambah dengan melakukan seluruh peraturan gereja, tapi hanya dengan iman kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan, maka kita hidup dalam dunia ini. Lalu apakah kita berarti kita boleh hidup di dalam dosa? Apakah ketika kita sudah mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu berarti kita boleh hidup dalam dosa? Apa bukti bahwa kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Memang kita diselamatkan hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apa bukti bahwa kita sudah percaya dan diselamatkan? Harus ada ciri-cirinya. Dan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka kita harus tahu apa tujuan kita hidup di dalam dunia ini. Apa tujuan panggilan kita menjadi orang percaya dan diselamatkan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita bisa melihat, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, maka dalam kehidupan kita sehari-hari akan ada ciri atau pembuktian bahwa kita ini sudah diselamatkan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Yaitu melalui perbuatan kita sehari-hari, melalui hidup kita sehari-hari, melalui perubahan hidup kita sehari-hari. Harus nampak kalau kita sebelumnya kita hidup dalam dosa, suka melakukan dosa, tetapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, maka ada perubahan. Karena ketika kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus diam dalam diri kita, dan Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Jadi kalau kita tidak ada perubahan, maka itu berarti kita tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, tidak sungguh-sungguh diselamatkan. Karena tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus,
dan diselamatkan, maka Roh Kudus pasti akan ada dalam diri kita, ya diam dalam diri kita dan akan membuat kita berubah sehingga menunjukkan bahwa kita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan selalu disadarkan bahwa tujuan panggilan kita diselamatkan adalah hidup di dalam ketaatan. Jadi setelah percaya dan diselamatkan, maka akan menyusul yang namanya pengudusan. Ya, kita percaya, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari akan ada pengudusan, akan menyusul. Itu tidak bisa hilang, pasti ada. Kita akan diubah. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan berbuat baik, kita akan taat firman Tuhan sebagai kesadaran bahwa itulah tujuan panggilan kita sebagai orang Kristen, dan juga sebagai bukti bahwa kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan Allah. Kita harus melakukan perbuatan baik. Kita harus taat firman Tuhan, bukan sebagai syarat untuk selamat, tetapi sebagai tujuan panggilan kita dan bukti bahwa kita ini sudah percaya dan diselamatkan. Kita harus rajin beribadah. Kita harus memberikan diri kita melayani Tuhan. Kita harus mulai meninggalkan dosa-dosa kita. Mungkin sangat susah, tetapi akan pelan-pelan, pasti, ya cepat atau lambat, pasti ada perubahan. Kalau kita dulu suka mabuk-mabukan, tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam hati kita dan diselamatkan, maka kita mulai menyadari bahwa mabuk-mabukan itu adalah dosa, tidak diinginkan oleh firman Tuhan. Kita akan ditekan terus untuk meninggalkan dosa tersebut. Meskipun susah, tapi kita akan pelan-pelan berusaha untuk meninggalkan. Jadi kita akan berbuat baik, kita akan taat firman Tuhan, bukan sebagai syarat diselamatkan, tapi sebagai tujuan panggilan kita sebagai orang Kristen dan bukti bahwa kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan Allah, sudah menjadi orang yang percaya dan diselamatkan. Dan itu harus ada dalam kehidupan orang Kristen. Jangan mengaku sebagai orang Kristen kalau tidak pernah beribadah, atau beribadah 1 kali 1 tahun saja. Hidup di dalam dosa sama seperti orang-orang di luar di sana. Ya. Bagaimana kita bisa dikatakan sudah menjadi orang percaya? Apa bukti bahwa kita sudah menjadi orang percaya dan diselamatkan? Kita harus tunjukkan dari kehidupan kita. Harus hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kita melihat setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, maka harus ada perbuatan baik, harus taat firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita ini sudah diselamatkan. Ibrani pasal 11 ayat 8. Ibrani pasal 11 ayat 8. Ibrani pasal 11 ayat 8 dikatakan di sini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Di sini dikatakan karena dia sudah memiliki iman, dia sudah percaya kepada Tuhan Allah. Dan tentunya inilah yang menyelamatkan dia. Tapi setelah dia percaya, karena iman tersebut, maka ada hati yang mau tunduk terhadap perintah Tuhan. Ada hati yang mau patuh terhadap firman Tuhan. Di sini Abraham menunjukkannya, dia taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia meninggalkan negerinya, berangkat ke negeri yang akan diperintahkan oleh Tuhan, di mana dia akan pergi.
tidak memberontak. Imannya tidak membuatnya memberontak kepada perintah Tuhan. Tidak, ya tidak bertentangan, ya. Tapi justru iman itu akan membuat dia patuh, ya tunduk terhadap perintah Tuhan. Demikian juga kita. Ketika kita mengatakan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai orang Kristen, saya sudah diselamatkan, maka apakah iman kita itu sungguh-sungguh ada sehingga membuat kita patuh terhadap perintah Tuhan? Kita harus tunjukkan, kita harus buktikan. Kalau kita tidak taat firman Tuhan, tidak mau beribadah, kita masih hidup dalam dosa, maka itu berarti kita tidak punya iman. Karena iman akan membuat kehendak kita tunduk terhadap perintah Tuhan. Tidak bisa punya iman tapi hidupnya melawan perintah Tuhan. Tidak bisa. Iman akan membuat kita tunduk terhadap perintah Tuhan. Kita memang diselamatkan hanya dengan iman. Tapi bukti bahwa kita sudah punya iman, yaitu harus tunduk. Dan memang itu adalah tujuan kita diselamatkan, yaitu tunduk terhadap perintah Tuhan. Melakukan perbuatan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Di sini Abraham, bapak orang beriman. Dia diselamatkan karena iman. Maka dikatakan bapak orang beriman. Dia dibenarkan karena percaya. Tapi setelah dia percaya, imannya itu membuat dia taat, tunduk terhadap perintah Tuhan. Maka kita juga, setelah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan selamat, maka dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus mulai meninggalkan dosa-dosa. Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus melawan kehendak nafsu kedagingan kita. Setelah kita melihat firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, maka kita harus tunduk. Selanjutnya Yohanes pasal 14 ayatnya 15. Di sini kita akan melihat bahwa perbuatan baik memang bukan syarat untuk diselamatkan. Sekali lagi, perbuatan baik bukan syarat untuk diselamatkan, tapi perbuatan baik sebagai tujuan panggilan kita orang Kristen dan bukti bahwa kita sudah punya iman dan selamat. Ya, bukti, dan itu harus ada, harus nampak. Yohanes pasal 14 ayat 5. 14 ayat 15 ya, minta maaf. Yohanes pasal 14 ayat 15. Dikatakan di sini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika kita mengatakan saya mau percaya Tuhan Yesus, saya mau mengasihi Tuhan Yesus, maka apa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus? Yaitu di sini dikatakan, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan melakukan segala perintahku. Tentunya kita tidak bisa melakukan dengan sempurna, tapi ada hati mau tunduk dan berusaha untuk melakukan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukan, cepat atau lambat. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi orang yang percaya itu selalu identik dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang mau tunduk terhadap perintah Tuhan, sebagai bukti bahwa dia adalah orang percaya dan diselamatkan. Dan itu harus ada. Lalu Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 14. Ya, Yakobus pasal 2 ayat 14. Ayat 14, 17, 18 dan 26 ya. Kita baca dulu satu persatu. Ayat 14 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
Di sini Yakobus tidak sedang menentang bahwa kita diselamatkan hanya dengan iman. Yakobus tidak menentang bahwa syarat kita diselamatkan hanya dengan iman. Ya, jangan salah paham. Di sini Rasul Yakobus, ya, minta maaf, bukan Rasul Yakobus, tapi di sini adalah Yakobus yang diyakini adalah saudara tiri daripada Tuhan Yesus. Ya, saya sendiri percaya bahwa Yakobus di sini adalah saudara tiri daripada Tuhan Yesus. Nah, di sini dikatakannya bahwa ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, memiliki iman, maka iman itu harus disertai dengan perbuatan dalam kehidupannya sehari-hari sebagai bukti bahwa dia sudah beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya dikatakan di sini, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Kamu mengatakan saya percaya Tuhan Yesus, tapi kamu hidup dalam dosa. Bagaimana kamu bilang kamu sudah percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan kalau kamu hidup dalam dosa? Apakah itu tujuan kita dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, hidup dalam dosa? Tidak mungkin. Kalau kita hidup dalam dosa, itu berarti kita belum diselamatkan, belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Jadi harus ada perbuatan baik dalam kehidupan kita, karena itu tujuan panggilan kita dan sebagai bukti bahwa kita diselamatkan. Iman tanpa perbuatan baik adalah bohong, adalah kosong. Iman itu tidak ada. Tapi iman yang dibuktikan dengan perbuatan baik membuktikan bahwa dia sudah percaya, sudah selamat melalui iman. Karena iman akan membuat orang tunduk terhadap perintah Tuhan, tunduk terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Begitu juga di ayat yang ke-17. Ya. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, mati. Ya. Tidak ada bukti bahwa kita ini sudah beriman. Demikian juga ayat 18 dan ayat 26. Sekarang kita mau melihat ayat yang terakhir, yang menyadarkan kita bahwa tujuan panggilan kita setelah percaya dan diselamatkan, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini diselamatkan oleh Tuhan, ya, diciptakan, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia baru, ya, secara roh. Tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, pekerjaan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan, melakukan kehendaknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah tujuan panggilan kita. Jadi kita harus menyadari hal itu. Ketika kita sudah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan itulah yang menyelamatkan kita, maka kita mengetahui dengan jelas bahwa setelah itu kita harus hidup melayani Tuhan, hidup taat firman Tuhan, berbuat baik, ya, karena itulah tujuan panggilan kita. Dan itu juga sekaligus membuktikan bahwa kita ini sudah beriman, sudah diselamatkan. Nah, jadi saya harap melalui pengajaran firman Tuhan ini kita sudah mengerti dengan jelas, dengan benar, bagaimana caranya kita bisa diselamatkan dan apa hubungannya iman dan perbuatan baik. Kita diselamatkan hanya dengan iman, hanya dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itu harus dengan segenap hati, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, menyadari bahwa kita dan orang-orang berdosa dan kita membutuhkan Juru Selamat, dan Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Saya mau mengikuti Dia sebagai penyelamat saya satu-satunya seumur hidup saya. Tuhan ampuni
ampuni saya dan selamatkan saya. Ketika kita mengakui hal itu, maka kita diselamatkan, kita diampuni dari dosa-dosa kita. Tapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka tugas kita, pekerjaan kita adalah hidup melakukan firman-Nya. Ya, kita harus melayani Dia. Kita harus hidup untuk kemuliaan nama. Itulah tujuan panggilan kita. Dan sekaligus sebagai bukti bahwa kita sudah beriman, sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Perbuatan baik bukan syarat untuk menyelamatkan kita. Hanya dengan ini. Tapi perbuatan baik sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Perbuatan baik adalah tugas kita, pekerjaan kita, dan itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita mengaku sekarang kita sudah percaya Tuhan Yesus, tapi kita malas ke gereja, malas beribadah, ya, bisa dikatakan 1 kali 1 tahun saja beribadah, itu pun karena ada acara di hari Natal, karena ada kegiatan, ataupun karena anak kita dibaptis, barulah kita datang ke gereja, atau karena ada sesuatu yang duka cita barulah kita datang ke gereja, atau karena anak kita menikah baru datang kita ke gereja. Maka kita ini ya dipertanyakan iman kita, dipertanyakan keselamatan kita. Kalau kita hidup dalam dosa, tidak ada perubahan, bahkan justru ya kita semakin terpuruk dalam dosa, kita semakin hidup dalam dosa, maka kita dipertanyakan apakah kita ini orang Kristen sungguh-sungguh, apakah kita ini sudah diselamatkan. Ya, marilah kita berbuat baik, taat firman Tuhan, melayani Tuhan sebagai bukti bahwa kita ini sudah diselamatkan, dan sebagai bukti bahwa kita ini melakukan tugas kita, tujuan keselamatan kita, yaitu hidup melakukan pekerjaan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, iman akan membuat hati kita tunduk terhadap perintah Tuhan. Jadi cepat atau lambat, setiap orang yang mengaku kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya, akan ada perubahan hidup. Ya, sebesar apapun dosanya yang dia lakukan sebelumnya, tapi ketika dia memutuskan percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan diselamatkan, maka akan ada perubahan hidup. Cepat atau lambat akan nampak, ya, akan nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Yang menyelamatkan hanya dengan iman. Tapi setelah diselamatkan, bukti bahwa dia sudah diselamatkan, dia akan tunduk terhadap perintah Tuhan. Dan itulah tugas tujuan kita diselamatkan. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dengan benar, kita mengerti dengan jelas, kita tidak bimbang lagi tentang keselamatan kita. Dan marilah kita hidup di dalam Tuhan sebagai tugas kita, tujuan kita diselamatkan, dan sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beriman, ya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua dan bisa menjadi berkat bagi kita semua dalam mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.